Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Jumat 16 April 2021 bersama saya Romo Parjono. Saudari-saudari yang terkasih, salam sehat, penuh berkat. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Di sebuah restoran ternama di sebuah kota ada suatu kebiasaan baik, yakni mengumpulkan makanan yang tidak terjual pada hari itu, dibungkus sebesar kebutuhan sekali orang makan orang dewasa. Bungkusan-bungkusan itu kemudian dibagikan kepada para tunawisma yang ada di kota itu. Harapannya sederhana, supaya tidak ada makanan yang pantas dimakan terbuang, dan tidak ada makanan yang dijual pada hari berikutnya sebagai makanan basi. Banyak orang suka mengunjungi restoran itu karena makanan yang disajikan di situ selalu fresh, baru, higienis, dan terjaga kualitasnya. Dikisahkan dalam Injil, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, kira-kira 5.000 laki-laki. Yesus memberi mereka makan sampai kenyang. Masih ada sisa. Yesus berpesan, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Di dunia ini sampai saat ini masih jutaan orang miskin dan kelaparan, tidak mendapat rezeki dari kekayaan dunia ini. Para gelandangan, pengungsi, perantau, dan orang yang perlu ditolong selalu ada di sekitar kita. Mari kita bersyukur atas rezeki yang kita terima. Jangan lupa bahwa sebagian rezeki yang kita terima merupakan titipan Tuhan untuk sesama kita.
Maka mari kita berbagi rezeki yang pantas. Jangan sampai kita membuang makanan. Paus Fransiskus pernah berkata, membuang makanan sama dengan mencuri rezeki dari meja orang miskin. Dan dengan itu kita berdosa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rezeki yang telah kami terima. Ajarilah kami untuk tidak membuang rezeki pemberian-Mu. Anugerahilah kami rahmat, kerelaan berbagi rezeki untuk sesama yang lebih membutuhkan. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.